Pas jam 13.00 ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anak-anak, terima kasih ya kalian sudah bersedia jimit di jam-jam yang mestinya kalian tidur ya. Itu karena Ibu kemarin untuk kelas 9C dan 9D Ibu lagi ada modul yang harus diisi ya. Sampai jam 2 kemarin Ibu baru selesai. Kemudian buat kalian yang nanti misalnya ya di kelas C, D, E, F itu yang tidak kebagian meeting, tapi ini masih 28, masih banyak ya kuotanya ya. Insya Allah akan Ibu ikutkan di kelas 9A sama 9B. Insya Allah Selasa yang akan datang. Ya, kita akan sampai ke pembahasan terakhir tentang jual beli. Kita sudah sampai di jual beli yang terlarang. Nah, di situ anak-anak kalian mungkin ini apa sih kok judulnya hampir sama? Jual beli terlarang dan jual beli yang sah tapi terlarang. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ya, ada jual beli yang terlarang. Ada yang jual beli sah tapi terlarang. Coba siapa yang bisa menjelaskan? Emang apa bedanya gitu? Ya, ada yang bisa? Kalau baca insya Allah bisa. Ayo, ada yang bisa? Nah, kalau nggak ada yang bisa, biar cepat Ibu aja yang nerangin ya. Anak-anak, kalau jual beli yang terlarang, itu berarti rukunnya atau syaratnya itu ada yang tidak terpenuhi. Nah, artinya kalau ada jual beli yang rukunnya kurang atau syaratnya tidak terpenuhi, itu jual belinya namanya terlarang. Bahasa gampangnya haram gitu ya. Jadi yang dikatakan jual beli terlarang itu berarti kalau bukan rukunnya syaratnya tidak terpenuhi gitu. Atau ada juga yang rukunnya atau dan syaratnya tidak terpenuhi. Itu namanya terlarang ya. Kalau jual beli yang sah tapi terlarang, itu anak-anak jual beli yang rukunnya terpenuhi. Syaratnya juga terpenuhi, berarti kan sah jual belinya kan? Cuman dilarang sama agama. Jadi nanti kalau kalian berhadapan dengan soal, kalian harus teliti. Ini yang ditanyakan yang terlarang, apa sah tapi dilarang. Ya. Coba sampai di sini dulu. Siapa yang mau bertanya? Jangan sampai gak ngerti. Ya, nanti kamu ngasal jawabannya. Ya, ada yang mau bertanya? Nah, yang baru bergabung Ibu ulangi ya. Yang dikatakan jual beli terlarang itu karena ada rukunnya atau syaratnya atau bahkan dua-duanya ada yang tidak terpenuhi. Jadi jual belinya tidak sah, artinya terlarang. Nah, kalau sah tapi terlarang, sebenarnya jual belinya itu rukunnya terpenuhi. Syaratnya juga terpenuhi. Artinya jual belinya sah, tapi sama agama dilarang, gitu ya. Nah, kita mulai dari jual beli yang terlarang. Yang pertama, ya, jual beli goror. Coba Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu artinya goror? Ya. Apa artinya goror? Ini sering Jual ini. beli dalamnya ada unsur penipuan atau ketidakjelasan. Iya, bagus Firly ya. Jadi namanya goror itu adanya nggak jelas. Ya, goror itu kecenderungannya nanti ada tipu muslihat. Itu goror namanya. Nanti rusak jual belinya. Ya, nah, jual beli yang tidak jelas itu maksudnya bagaimana Bu? Contoh nih, ya, Burumzil. Jangan Burumzil lah. Ada tetangganya Burumzil, ya. Dia itu mau menyekolahkan anaknya, ya. Nah, menyekolahkan anak itu kan buat orang tua satu kewajiban, ya, karena kan menuntut ilmu kan anak ya, menuntut ilmu kan wajib dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Artinya hukum menuntut ilmu itu wajib. Tetapi ternyata orang tuanya itu anak-anak tidak memiliki biaya, ya.
Sementara untuk mendapatkan misalnya apa namanya pendidikan yang gratis, anaknya nggak lulus. Ya, kan biasanya ada tuh bantuan dari pemerintah buat yang tidak punya biaya, tapi dia nggak lulus di itu, harus masuk ke sekolah yang butuh biaya. Nah, kebetulan ketika mau daftar tidak ada biayanya. Nah, dia punya apa tuh namanya? Dia punya kambing. Kambingnya lagi bunting, lagi hamil. Ya, yang dibutuhkan sama dia itu hanya uang seragam, misalnya uang 1 juta. Nah, kata dia, aduh saya mau gimana lagi nih buat bayar seragamnya, baju seragam anak saya biar bisa sekolah gitu kan ya. Sementara yang dibutuhkan 1 juta. Kalau saya jual kambing ini kebanyakan, nanti saya nggak punya lagi gitu buat penghasilan gitu kan ya. Gimana kalau misalnya saya jual anaknya saja? Datanglah misalnya tetangganya Burumzil itu ke Burumzil. Burumzil, ini anak saya mau sekolah. Sekolah berarti hukumnya wajib menuntut ilmu. Butuh uang, hanya 1 juta. Saya punya kambing. Ya, punya kambing, kata tetangganya Burumzil. Tapi nggak mau saya jual kambingnya, Bu. Kalau kambingnya dijual, itu kan harganya 5 juta. Sementara saya hanya butuh 1 juta. Bagaimana kalau saya jual nanti anaknya saja? Ibu tanya kan, anaknya mana? Loh, anaknya masih di dalam perutnya, Bu, masih bunting. No, ini namanya jual beli horor, anak-anak. Apa namanya, barang yang diperjualbelikan itu belum jelas, tidak kelihatan, tidak bisa diserah terimakan. Nah, walaupun tujuan jual belinya itu adalah wajib, sebuah kewajiban akan memenuhi apa namanya syarat dari menuntut ilmu. Ibu juga misalnya ingin menolong, ya ingin jual beli menolong. Oh iya, nanti saya bantu supaya saya juga dapat pahala apa namanya membantu apa namanya si orang tua ini biar bisa membiayai pendidikan anaknya. Nah, niatnya Burumzil mau membantu, itu tidak boleh. Jadi ibunya mau melaksanakan kewajiban, Burumzil ingin menolong, tapi kalau jual belinya seperti itu tidak boleh. Kenapa? Barangnya nggak jelas. Nah, Bu, nggak jelas bagaimana? Ya iya, kalau di dalam perut itu kan belum tahu. Nanti keluarnya berapa? Misalnya kambing, kan kadang-kadang ada kambing yang lahiran 2, ada yang 3 gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalnya dijual kan ya si ibu itu butuhnya 1 juta. Bilang ke Brusil, saya jual Bu 1 juta. Ternyata yang keluar 2. Berarti kan punyanya Burumzil dua-duanya, kata yang punya kambing, kata tangannya Burumzil. Lah, Bu, 1 aja, Bu. Kan saya mau jual 1. Lah, kemarin bilangnya mau jual yang di dalam perut. Iya kan? Burumzil untung, tapi yang punya rugi kalau dijual 1 juta anak kambingnya. Itu kalau keluar 2 atau 3. Tapi kalau misalnya ketika lahiran tiba-tiba anak kambingnya mati di dalam perut bahkan belum keluar udah mati duluan di dalam perut, gitu kan ya. Ibu yang rugi. Kata yang punya, ya ibu, kambingnya mati Bu, anak kambingnya mati Bu, gitu kan ya. Ibu yang rugi, iya kan? Atau misalnya begitu keluar ternyata kambingnya cacat. Ibu, ini kambingnya Bu, yang kemarin ini saya jual ke Ibu. Loh, kok begini? Iya Bu, lahiran cacat misalnya. Ibu rugi. Nah, yang seperti itu anak-anak itu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena barangnya tidak jelas. Ada kemungkinan penjualnya merugi, ada kemungkinan pembelinya yang merugi. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti syarat dari barangnya tidak terpenuhi, jual belinya terlarang. Nah, tidak bisa Bu, tapi kan butuh Bu, tidak boleh. Bu, tapi kan saya ingin membantu. Tidak boleh. Ini sudah terlarang, tidak ada tawarannya. Ya, kalau mau hutangin aja. Ya, kalau mau hutangin aja. Tapi yang seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Selainnya itu apa lagi Bu? Ya, ada banyak anak-anak. Contoh misalnya kalau buah-buahan. Nah, ini terkenal dengan sistem ijon. Ijon itu berasal dari kata hijau.
Jadi menjual buah yang masih hijau, menjual buah yang belum siap petik, siap panen. Ya, kalau dipetik mah petik-petik aja ya, belum siap dipanen. Ya, jadi misalnya contoh tadi tetangganya Burumzil yang butuh duit itu, misalnya punya apa sekarang lagi musim mana? Musim mangga misalnya, punya mangga. Bu, apa namanya? Saya butuh duit, Bu, mau inian, mau apa namanya? Mau beli motor buat anak saya. Anak saya sekolahnya agak jauh. Itu kan ya. Ini tujuannya sudah bagus ya, untuk anaknya bisa menuntut ilmu kan. Nah, Burumzil ingin membantu. Dua-duanya niatnya baik nih. Artinya bukan jual beli terlarang. Begitu ditanya, apa yang mau kamu jual? Oh itu Bu, saya mau jual mangga. Mana mangganya? Itu Bu, masih di pohon Bu, tapi masih pentil-pentil gitu Bu. Masih, kalau bahasa Jawanya masih pencit. Masih ijo-ijo. Loh, gimana maksudnya? Ya nanti kalau udah gede, silahkan ibu inian, ibu apa namanya, ibu petikin. Itu Bu, kalau dijual Bu, bisa dapat 10 juta. Kata, misalnya pohonnya gede gitu. Itu Bu, 10 juta Bu, mangganya Bu, kalau yang banyak Bu. Karena barangnya itu belum jelas anak-anak. Jelasnya mah jelas, tapi kan belum bisa dipetik. Siapa yang mau beli mangga kecil-kecil, masih ijo-ijo begini, 10 juta? Gak ada kan? Nah, walaupun niatnya Burumzil itu menolong, taruhlah misalnya yang mau jual ini kakaknya Burumzil, kakak sama kakak sendiri, masa masa nggak mau Bu? Ya mau lah gitu. Nggak boleh anak. Kalau mau hutangin aja. Ya, kenapa? Nanti seandainya turun hujan, ternyata rontok, buahnya nggak jadi. Yang kecil-kecil, yang hijau-hijau kecil-kecil tadi yang katanya banyak, ternyata rontok, nggak jadi buah. Nah, pas ibu mau manen, misalnya datang, mana nih mangga yang saya beli, gitu kan, udah siap apa belum, gitu kan ya, mau dipetik. Terus ya, kok cuma segini, masa 10 juta segini, gitu. Iya Bu, kemarin kan hujan, jadi pada jatuh. Tuh, ya, tuh, ibu rugi. Atau misalnya enggak jatuh, jadi semua. Tapi karena dihujanin, ternyata begitu dikupas, di tester ambil satu, ya mangganya berulat. Iya Bu, kemarin karena kena hujan itu jadi berulat. Ibu yang rugi. Bu, kalau penjualnya Bu, apa yang bisa rugi nggak? Bisa rugi juga. Misalnya bagaimana? Misalnya, ternyata begitu ibu mau panen, mangganya tambah banyak. Terus kata yang jual, Bu, jangan ambil semuanya, Bu. Kan waktu saya jual itu sebenarnya sedikit, Bu. Enggak bisa. Ya. Pokoknya yang seperti ini anak-anak itu tidak bisa dijual. Tidak boleh dilakukan. Baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Ya, menjual sesuatu yang belum siap diserah terimakan. Itu tidak boleh. Ya, itu namanya sistem ijon kalau bahasa Indonesianya. Yuk, sampai di sini siapa dulu yang mau bertanya? Ini jual beli goror. Coba Ibu, kalau nggak ada yang mau tanya, Ibu mau tanya. Misalnya ada orang punya tambak udang. Tahu kamu tambak kan? Tambak itu rata-rata bentuknya kotak. Ya, ada airnya. Udang. Terkenal misalnya Burumzil punya tambak udang, udang windu. Udang windu itu udang gede-gede. Ya. Terus ibu bilang, misalnya sama Demi, ibu punya tambak udang. Apa namanya itu sebenarnya belum siap panen, tapi kira-kira seminggu lagi itu sudah siap panen, udah gede, udah siap lah. Tinggal seminggu lagi, cuman ibu lagi butuh duit Demi hari ini. Itu kan ya, emang berapa Bu? Oh itu biasanya kalau ibu ini itu ibu dapat misalnya 50 juta. Walaupun Demi ingin membantu Burumzil, ya, dan Demi percaya sama Burumzil, itu tidak boleh. Harus bagaimana Bu? Kalau mau berjual beli udang, itu harus diambil dulu serut, ambil dulu udangnya, ya, ditimbang, terus dihargain 1 kilonya berapa. Tidak boleh udang yang ada di tambak itu langsung dijual setambak ke Demi, itu tidak boleh. Bu, itu namanya borongan. Beda. Kalau borongan misalnya kalian mau misalnya kamu punya pohon apa tuh rambutan, ya mau diborongin ke tukang buah, ya
sudah siap petik, nah, itu boleh dijual. Sudah, Pak saya mau jual ini yang udah merah-merah, tapi kalau yang hijau jangan diambilin Pak. Oh ya Neng, nah, kau jual yang merah-merah, dipetikin sama tukang buahnya. Itu boleh. Nah, itu borongan boleh. Tapi kalau misalnya di dalam tambak, udang di dalam tambak, siapa yang tahu berapa kilo, berapa ton? Iya kan? Seperti apa udangnya, gede beneran apa kecil kan nggak ada yang tahu. Apa yang gede sedikit, yang lainnya masih kecil-kecil, atau banyakan yang mati kan nggak tahu. Nah itu juga tidak boleh. Namanya ghoror. Yo, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Yuk, udah pinter semua? Ya, sekarang Ibu mau tanya dulu. Kalau sistem online itu termasuk ghoror apa enggak sih? Beli online? Ya, siapa yang bisa jawab? Yuk, Emery. Kalau belanja sistem online itu bisa iya bisa enggak sih Bu? Contohnya yang iya, yang bagaimana ya? Jual beli gorornya ya. Yang goror. Ini kayak contohnya boleh makanan gitu atau apa gitu Bu? Oh, terserah kamu. Kalau online itu ya maksud goror tuh Ya. juga apa ya? Iya, tapi jawaban Emery udah bener. Jadi jual beli online itu anak-anak ada yang ngoror. Yang goror itu yang mana? Karena kita tidak tahu sama penjualnya. Iya kan, kalau kita jadi pembeli, kita kan tidak tahu sama penjualnya. Iya kan? Kadang-kadang kita beli apa, datangnya bagaimana? Iya kan? Bisa tidak goror itu kalau yang dijual itu pasti dan kita itu sudah percaya sama penjualnya. Ya, yang paling gampang, yang sering ini kalau beli buku. Kalau beli buku kan tidak ada tipunya, Nana. Ya. Kalau buku emang ada buku separuh, buku dipotek gitu kan tidak ada rasanya juga, ya kan ya. Kalau dibilang kertasnya HVS itu yang putih. Kalau diberikan kertas koran itu berarti kertas yang kuning-kuning begitu. Iya kan? Kalau dibilang second berarti bukunya udah bisa dipakai, udah pernah dipakai. Itu. Tetapi kalau selain buku, kayak baju, nah, itu anak-anak itu, aduh, kadang-kadang ya karena kan dipakai sama modelnya cantik, ya cantik aja. Karena yang pakai cantik ya kan langsing gitu kan ya. Fotonya udah diedit, udah dicakepin. Begitu datang, aduh, kainnya kok begini ya. Jilbab, perasaan yang pakai cantik gitu. Pas kamu yang pakai kok, ah, ini kayaknya jatuh jilbabnya pas dipakai kok enggak. Tuh anak-anak. Ya, apa namanya? Dilemanya jual beli online. Kenapa? Kita tidak tahu, barangnya kita tidak tahu, penjualnya juga kita tidak tahu. Kalau tahu mah tidak masalah. Kalau tahu misalnya udah langganan gitu kan ya udah kenal atau beli sama temannya, tidak mungkin menipu. Kalaupun apa-apa kamu tinggal bilang, heh aku mau balikin nih, aku mau tuker nih. Kalau misalnya kenal itu kan ya, nah itu bisa. Apalagi kalau makanan kata Emery tadi. Iya kan? Emery, fotonya ya mau, kayaknya enak banget gitu kayak. Ya pernah ibu anak ya, tapi beli sama saudara. Ya niatnya biar dapat untung saudaranya beli. Oh, karena fotonya mungkin didekatkan, perasaan gede gitu kayak kuenya. Beli kue 60.000, begitu datang kotaknya kecil. Kata Brunel. Ya seperti itu. Nah, itu anak-anak ya, makanya jual beli online itu harus hati-hati ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ibu, Yo, Firly. kalau misalkan kita beli makanan, tapi kita masih belum tahu rasanya gimana, itu gimana Bu? Ya, Misalkan kalau ke tokonya gitu. ya, kalau makanan itu anak-anak, kan kalau misalnya ya kita beli makanan yang tatap muka, yang langsung, misalnya ibu beli martabak, ya datang langsung ke gerobaknya, ya, ibu kan ngelihat anak-anak,
Oh, kalau 2 telur segini. Kalau ibu sudah bisa membayangkan. Oh, kalau 2 telur, 3 telur, 4 telur, enakan yang 4 telur pasti kan ya. Kalau misalnya 2 telur ya harus terima rasanya seperti itu. Emang nggak tahu rasanya, emang kagak ada icip-icip. Ya kan, nggak bisa icipin dulu terus. Ya nggak jadi deh, saya nggak mau yang 2 telur, nggak bisa. Ya itu namanya istisan. Jadi kalau makanan itu rata-rata itu dipesan. Tetapi kalau kamu online, ya kalau kamu online, yang kamu beli itu kan foto sebenarnya anak, ya foto. Kecuali yang kamu sudah pernah tahu itu mereknya itu memang yang merek-merek terkenal. Ya misalnya kalau Hokben nasinya itu sedikit tapi enak, misalnya. Ya kalau Ricis itu misalnya sausnya enak, ayamnya sebenarnya sedikit, banyakkan kriuk-kriuknya, tapi kamu sudah tahu rasanya. Iya kan? Tapi kalau kamu belum tahu hanya foto, kamu siap-siap. Ya kalau beruntung ya benar-benar enak, tapi kalau enggak ya itu. Kenapa? Karena horor. Karena enggak tahu kamu. Ya, kecuali kamu beli misalnya Mama Adit, kamu tahu kan Mama Adit itu misalnya buka online tuh apa namanya toko kue online. Kamu tahu kalau made in-nya Mama Adit nih apa namanya bersih, halal, terus enak, ya nggak enak dikit karena nggak pakai penyedap misalnya. Kalau dia itu biasanya pakai gula sama ini biasanya rasanya sebegini. Kamu bisa tuh inian karena kamu sudah tahu orangnya. Tapi kalau nggak tahu anak-anak, jangan. Apalagi kamu nggak tahu apa namanya bumbu-bumbunya, ya kan? Kalau merek-merek terkenal itu sudah ada sertifikasinya, halal apa tidak. Kalau nggak ada halalnya jangan beli. Kalau nggak ada halalnya jangan beli, apalagi online, jangan. Tiba-tiba kamu beli ke orang Batak yang pakai misalnya pakai babi, pakai minyak babi, pakai angciu, pakai arak Cina segala macam, minyak pakai ini, jangan, ya, jangan. Ya, itu anak-anak ya. Kalau online, oke Firly mengerti? Mengerti Bu, makasih Bu. Yuk sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ayo Marsha. Kan kalau di online kadang suka ada mystery box gitu ya. Nah, saya nggak tahu tuh itu ditentuin apa enggak. Misalnya nggak ditentuin nih isinya apa. Kayak apa aja gitu. Itu kan barangnya belum diketahui. Itu masuk ke ini nggak, Bu? Horor lah. Horor banget. Iya, horor Marsha. Udah dikatain ibu aja beli kue fotonya kayaknya gede, kalau rasanya ibu tahu enak itu. Kalau rasanya udah tahu makanya ibu beli. Terus percaya juga dia tidak bakal pakai yang haram-haram gitu kan ya. Tapi karena fotonya mungkin didekatkan, perasaan ibu 60.000 dapat gede. Ternyata pas datang fotonya kecil Marsha. Apalagi masih misteri. Aduh, itu horor Marsha. Oke Marsha. Oke, Bu, makasih. Yuk, ada lagi yang mau bertanya? Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, kemudian yang termasuk dari jual beli yang apa namanya? Yang terlarang, yang langsung terlarang adalah nih perhatikan, mungkin di LKS itu tidak ada ya. Contohnya adalah jual beli apa tuh namanya ya sperma binatang. Ya sperma kan namanya kan. Nah, sperma binatang itu haram. Itu tidak boleh, dilarang. Ya. Kenapa, Bu? Nih, perhatikan. Katanya Nabi, ini Ibu cerita dulu ya. Jadi anak-anak, kalau orang punya hewan piaraan, ya, kalau cuma betina doang, tidak ada pejantannya, itu tidak berkembang biak, iya kan kalau bahasa biologinya kan tidak berkembang biak. Nah, biasanya yang punya betina-betina itu kalau ingin mengembang biakkan, itu anak-anak akan mendatangi orang yang punya pejantan, yang punya laki-lakinya didatangin. Nah, kalau zaman dulu ya, zaman Islam belum datang, itu anak-anak itu ada transaksi. Misalnya ibu misalnya yang punya pejantan Raffi. Nah, Raffi,
ibu misalnya apa ya, misalnya apa sih, kuda aja ya, misalnya kuda. Raffi, kamu kan kudanya jantan, ibu mau pinjam dong biar ini ibu punya yang betina gitu. Kata Raffi, berapa Bu gitu yang mau dibuahi, misalnya ibu punya betina berapa yang mau dibuntingin gitu. Nah, kata Raffi, pokoknya satunya 5 juta Bu Rumzil. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sperma itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, barangnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, kata Nabi, lebih baik, lebih pantas orang yang punya pejantan-pejantan itu berharap pahala dari Allah. Maksudnya bagaimana? Kalau Raffi misalnya didatangin sama Brumzil, Raffi, ibu mau pinjam pejantannya dong Raffi, ibu punya betina biar beranak gitu kan ya. Oh iya Bu Rumzil, dibawa. Nah, Raffi itu mengharap pahala dari Allah, kata Nabi, itu lebih pantas untuk dilakukan. Karena kalau nanti betinanya Bu Rumzil itu nanti beranak anak-anak ya, nah, itu Raffi akan mendapatkan pahala seperti ngasih sapi ke Bu Rumzil. Ya. Pahalanya banyak, iya, tidak sebanding dengan uang 5 juta seandainya Raffi minta bayaran. Pahalanya jauh lebih banyak. Dan itu tidak boleh kalau misalnya diperjualbelikan spermanya. Ya. Nah, itu tidak, itu contoh ya. Jadi kalau misalnya kamu menemukan transaksi-transaksi, misalnya kamu nanti gedenya kuliah di IPB, ya IPB bagian peternakan, kamu mau mencari apa hibrid kamu tahu hibrid nggak, yang buat keturunan lebih baik, memperbaiki keturunan tuh ya, di hibrid gitu kan, ini silang, nah itu kan bisanya pinjam itu anak. Nah kalau ditransaksikan tidak boleh ya. Nah, tapi Bu Rumzil ya sebagai yang sudah dibantu, itu harus pengertian ke Raffi. Bilang ke Raffi, makasih banyak Raffi, ini udah aku mau balikin nih kudanya. Makasih ya, kudanya Bu Rumzil udah bunting. Ya. Nah, tiba-tiba ibu bawa kue, bawa buah gitu ke Raffi. Ini buat Raffi, apaan Bu Rumzil? Udah ini hadiah buat kamu. Karena metinya Bu Rumzil sudah inian gitu, sudah bunting. Itu terima kasih. Boleh diambil Bu sama Raffi? Boleh. Boleh, karena Raffi tidak minta. Ibu sendiri yang mau berterima kasih karena sudah dipinjemin. Ya. Nah, Bu, kalau misalnya Raffi kode-kode, ini Bu Rumzil bawa aja nih kuda saya, tapi dirawat ya. Oh iya pastilah gitu, kata Bu Rumzil, kasih makan. Iya, yang sehat Bu Rumzil. Iya, makanannya yang sehat. Nah, terus Raffi bilang kode-kode. Nah, cuman ingat Bu Rumzil, kalau udah bunting beneran ingat ya gitu kan ya. Ngerti kan Bu Rumzil gitu. Nah, itu kode. Itu termasuk minta, itu tidak boleh. Kalau Bu Rumzil ngasih beneran, Raffi tidak boleh terima yang dikasih Bu Rumzil karena Raffi sempat minta. Itu termasuk dalam bagian pembayaran. Raffi tidak boleh berniat-niat untuk minta. Niatnya harus ngasih pinjaman karena Allah ke Bu Rumzil. Akan mendapatkan pahala nanti seperti ngasih seekor ke Bu Rumzil. Seekor kuda ke Bu Rumzil. Ya, nah, sebagai yang sudah dipinjemin Bu Rumzil harus tahu diri kan ya. Makasih ya Raffi ya, semoga ibu doain segala macam gitu kan ya. Nah itu yang ibu, ternyata Bu Rumzil misalnya ada orang lain pinjam ke Raffi karena pernah sama Bu Rumzil inian apa namanya berhasil gitu ya, dipinjemin lagi sama Raffi misalnya ke siapa nih di sini, ke Nada pinjam juga. Pas dibalikin Bu, Masya Allah Bu, kudanya saya kotor gitu kan ya, kata Raffi. Udah gitu Nada main balik-balikin aja, nggak ngasih apa-apa. Terus di sini Raffi, awas nih, Nada kalau pinjam lagi nggak saya kasih nih. Nah, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena apa namanya, jangan mengharapkan apa-apa. Ya, jangan mengharapkan apa. Harus diterima, Bu. Harus diterima. Itu bagian dari ujian Allah ya. Itu anak-anak kalau sperma hewan. Kalau sperma manusia, apalagi tambah ndak boleh. Tambah, Bu, nggak diperjualbelikan Bu Ikhlas, ndak boleh. Tidak boleh. Jadi kayak misalnya yang terjadi, Ibu pernah baca itu Ronaldo bola itu anak-anak ya.
Ronaldo, anak pertamanya itu spermanya ditaruh di rahimnya perempuan siapa? Yang kedua ditaruh di mana? Tidak boleh anak-anak. Tidak boleh yang seperti itu. Hewan aja tidak boleh diperjualbelikan ya. Lah Bu, Ronaldo tidak diperjualbelikan Bu, tapi bayar sama. Ya nyewa perutnya orang, tapi kan dibuahin anak. Kan tidak jadi kalau cuman sperma doang. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, nanti kamu kalau ketemu dengan permasalahan-permasalahan boleh tanya ya anak ya. Jadi banyak sekali anak-anak jual beli yang tidak boleh itu ya, yang modern tapi tidak boleh. Ya, yang kayaknya ini baru ada zaman sekarang nih, tapi tidak boleh ya. Ibu lanjutkan ya. Jual beli barang yang belum menjadi milik kita. Ya, contohnya Ibu sudah kasih tahu pada pekan yang lalu itu reseller, ya, reseller kalau tidak ada akad dari yang punya barang bahwa kita itu akan dijadikan wakil, tidak ada akad wakalah namanya, itu tidak boleh, ya. Ibarat kata kita hanya menjual apa? Menjual foto. Ya, kita tidak ada akad apa-apa sama yang punya barang, itu tidak boleh. Ya, kita itu baru boleh menjualkan kalau kita itu sudah ada akad dengan yang punya barang. Ya, nah, itu. Atau misalnya kalau misalnya kita, Bu, tidak kenal Bu sama yang punya barang misalnya orang mana ya? Orang Cina Bu, saya menjual produk Cina, gitu kan ya. Ngomong sama dia itu tidak ngerti misalnya ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya jualkan fotonya? Nah, kalau kamu mau jual fotonya, ketika ada orang yang mau beli, ya, kamu tidak boleh menerima uang dari pembeli kamu dulu. Orang yang mau beli itu tidak boleh transfer dulu ke kamu, ya, supaya sah. Bagaimana? Kamu beli dulu barangnya ke orang Cina tadi. Kamu pesan, Mister, saya mau beli yang ini, saya transfer. Dikirim sama misternya ke kamu, diterima sama kamu. Ini berarti barang kamu sudah. Ketika sudah kamu ada di hadapan kamu barangnya, kamu baru kontak tuh yang mau beli. Pak, silahkan Pak, Bapak transfer ke rekening saya, kemudian tulis alamat, barang sudah siap saya kirim. Itu baru boleh. Tapi kalau tidak boleh. Bu, bagaimana Bu kalau misalnya yang mau beli saya suruh transfer, nanti uangnya saya transfer lagi ke yang orang Cina itu, udah dikurangi keuntungan saya. Nanti dari orang Cina itu biar langsung ke orang itu satu kali paket. Tidak boleh. Tidak boleh. Uang barangnya harus ada di kamu dulu, harus ada di penjual dulu. Ya, barang harus ada di penjual dulu. Lah kalau begitu kan rugi Bu. Lah, namanya orang jualan memang kadang rugi, kadang untung. Ya, kok dibilang kadang rugi gimana Bu? Misalnya Ibu sudah terlanjur beli ya, yang ke orang Cina tadi udah beli, udah diterima, baru Ibu bilang ke yang mau beli, Pak silahkan transfer Pak, kemudian alamatnya ditulis ya Pak ya, barang sudah siap saya kirim. Ternyata bapaknya bilang, maaf Bu, saya gak jadi beli. Aduh, itu rugi. Ya rugi dulu lah, tapi kan nanti bisa dijual lagi. Namanya pedagang. Pedagang itu boleh dapat untung karena dia ada kemungkinan rugi, ya kan? Nggak ada itu pedagang untung terus. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yo, ada yang mau bertanya? Yo, Emery. Emery mau tanya? Ibu, kalau misalnya kayak nitip gitu gimana Bu? Kayak misalnya saya mau ke kantin, tapi saya tuh males gitu misalnya. Terus saya nitip sama Muti gitu. Terus nanti saya ngasih uang ke Muti itu nunggu Muti beli dulu Bu berarti? Enggak, itu just tip kamu maksudnya. Jasa titip. Nah, itu kamu namanya ngongkos. Kamu bukan beli ke Muti kan? Kamu bukan beli ke Muti, kamu tetap beli, kamu titip, terus kamu kasih komisi gitu, kasih tanda terima kasih kan ke Muti, itu mah boleh-boleh aja. Ya, kamu males ke kantin, ya, begitu sudah datang barangnya, kembaliannya, udah Muti gak usah itu buat kamu. Itu bukan kamu beli ke Muti, kamu belinya tetap ke kantin, cuman yang beliin Muti. Nanti kamu kasih hadiah lah ke Muti. Boleh kalau itu. Ya. Yang nggak boleh itu kalau misalnya
misalnya kamu, ayo siapa yang mau beli apa tuh namanya somai, somai di kantin 8.000, ya somai di kantin 8.000, kamu bilang siapa yang beli somai, harganya berapaan? 10 ribuan, kamu udah ngambil untung duluan. Untung, padahal kamu belum punya somainya. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Kamu turun dulu ke kantin, ya cek somai ada berapa, Bu. Oh, somai ada 10 porsi. Oke, Bu, saya borong ya. Ini saya bayarin 10 porsi misalnya 80.000. Nah, bayar. Nah, terus di ini apa namanya? Dibungkus-bungkusin, kamu bawa kelas. Ayo siapa yang mau beli? Apain tuh somai berapaan? 10 ribuan. Boleh, boleh. Untungnya kamu yang 2.000. Oke, mengerti Gendis? Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya, Bu, kalau yang just tip itu, jadi kita itu misalnya sudah tahu barangnya, dia membelikan, terus dia minta ongkos, ya dia namanya minta ongkos, anak-anak. Ya. Kita itu tidak beli ke dia membelikan kita, mewakili kita membeli, terus dia minta ongkos gitu. Itu namanya apa namanya komisi, kalau bahasa Indonesia minta komisi, minta dibayarin karena sudah membelikan. Misalnya kamu mau beli tas yang asli dari Paris. Kamu punya teman di Paris, kalau pergi ke Paris sendiri mahal kan? Nah, tas keluaran baru, kamu bilang, biasanya kalau ada barang-barang baru itu orang yang tinggal di kota-kota besar di luar negeri itu pada buka, ini ada ini, harganya segini, jasanya segini. Kamu itu bukan beli ke dia, kamu beli tetap ke tokonya, tetapi orang itu ya di dalam akadnya yang benar, orang itu membelikan kamu. Nah, dia yang membelikan itu minta ongkos ke kamu, gitu. Ya, akadnya seperti itu yang benar. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Oke, udah ya, kita lanjut ya. Nah, apalagi yang langsung diharamkan, yaitu jual beli barang yang haram. Jual beli barang yang haram berarti barangnya tidak memenuhi syarat. Ya, kan apa namanya, barangnya itu harus suci kalau jual beli yang sah. Ya, begitu haram tidak bisa ditawar. Ya, langsung haram juga, langsung dilarang. Contohnya banyak. Jual beli narkoba, ya, jual beli apa, pokoknya yang haram-haram, minuman keras. Nah, dan kamu harus ingat anak-anak, kalau barang haram, ya itu mulai dari produksi sampai yang ke penjualnya itu ikut haram semuanya. Semua pekerjaan dari mulai produksi sampai ke apa namanya berpindah ke tangan pembeli itu haram semuanya. Jadi bukan penjualnya aja yang haram, yang memproduksi juga haram. Nah, ya contoh yang paling gampang misalnya bir atau minuman keras, arak, khamar. Itu mulai dari yang bikin botolnya, yang bikin tutup botolnya, yang bikin percetakan covernya apa sih mereknya, kemudian yang membikin keratnya, ya kan itu disusun dalam, atau kalau ada kerdus-kerdusnya, yang membuat iklannya, yang membuat apa ya, apa sih namanya itu, brand ambasadornya, ya semuanya ikut haram, termasuk yang nyupirin, termasuk yang tukang tulisnya, yang bertransaksi, yang menjadi ininya tuh anak, yang ini yang mesen ke ini, mesen ini, adminnya itu, nah, itu semuanya, satpamnya itu juga haram, semuanya haram anak, semuanya haram, pekerjaannya itu semuanya haram, untuk barang yang haram seperti itu ya. Sampai di sini. Jadi kalau misalnya ya kamu punya tanah ya di kampung, sekarang anak pembukaan dari Alfamart, pokoknya yang minimarket begitu itu sampai ke kampung-kampung sudah. Seandainya kamu punya tanah di kampung terus mau disewa, ya, nanti kita belajar sewa menyewa ya. Itu kan berarti kan akan dibangun misalnya Alfamidi. Soalnya tanya kamu lebar, mau disewa sama Alfamidi. Nah, kamu itu anak-anak terikat dengan apa yang akan dijual di Alfamidi.
Dah Bu, saya kan nyewain doang, yang dosa yang Alfamidi lah kalau dia jual haram-haram. Tapi kan kamu tahu, ya, orang yang menyiapkan apa ya, sarana kepada orang yang akan bertransaksi haram itu juga ikut dosa. Apa contohnya Bu, di Alfamidi misalnya ada mie yang babi misalnya, atau ada misalnya minuman yang haram, ada minuman haramnya, itu tidak boleh, Nenek. Tapi kan itu sebagian kecil Bu, sebagian besarnya halal gitu kan ya. Iya, tetap tidak boleh. Karena di situ berkumpul barang-barang yang haram. Bu, kalau pembeli aja Bu, beli di Alfamidi, ya beli aja. Ya. Kita kalau bertransaksi jual beli itu tidak harus dengan orang yang Islam semuanya, Nak. Ya, kamu beli HP emang beli ke orang Islam, beli laptop, belinya ke Cina, ya non Muslim, tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita menyediakan prasarannya itu tidak boleh. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang barang haram? Ya, ada yang mau bertanya? Udah? Ngerti semuanya? Yo, Emery, apa Emery? Maaf Bu, contoh barang-barang haramnya itu kayak apa aja Bu? Ya yang haram, seperti misalnya arak, hammer, minuman keras, ya, narkoba, kemudian apa tuh namanya lagi, makanan-makanan yang bercampur dengan najis, ya, kemudian banyak ya Mary yang haram. Ya, kalau disebut satu-satu, kalau burunzil rokok termasuk. Kalau burunzil rokok termasuk, kalau itu kata itu racun. Ya, kalau burunzil. Nah, kalau obat kalau narkoba itu anak-anak di dunia kedokteran itu bisa tidak haram karena dipakai sebagian untuk obat bius. Jadi kalau misalnya orang mau dioperasi itu dibius rata-rata itu bagiannya itu diambil dari zat yang seperti narkoba, tapi bukan yang untuk ngefly ya. Ada ininya, dokter itu ada dosisnya yang ini. Itu. Ya, banyak ya Mary ya barang-barang yang haram itu. Ya. Makanan-makanan haram itu banyak. Ya. Kamu katanya kalau misalnya pergi ke mana? Ke Jepang, itu kamu bukan hampir susah. Iya. Artinya kamu susah mendapatkan barang yang makanan yang halal. Karena rata-rata itu pakai unsur-unsur babi. Minyaknya babi, ya. Memang mungkin yang dijual ayam, tapi menggorengnya pakai minyak babi. Ya, yang dijual mie, tapi menggorengnya ada minyak babinya, gitu kan ya, ada araknya. Susah mencari makanan halal. Katanya, makanya kalau pergi ke Jepang itu yang disamperin itu toko-toko Muslim, toko-toko punyanya Muslim ada tulisannya halal gitu. Kalau enggak nyangu sendiri dari Indonesia atau masak sendiri di sana. Susah mencari makanan halal di sana. Ya. Atau kamu misalnya barangnya halal, barangnya berupa satu yang halal, tetapi kamu mendapatkannya tidak dengan secara halal, itu termasuk barang haram. Ya, ibu tahu misalnya ada pencuri tuh anak-anak ya, pencuri motor, jangan ibu lah tapi contohnya ya, misalnya ada orang itu memang sudah kenal bahwa si A itu pencuri motor. Pencuri motor itu anak-anak itu tidak menjual barangnya, motornya itu tidak dijual sendiri. Biasanya yang menjual itu penadah namanya, yang ngumpulin motor-motor curian. Ya, kalau sudah tahu itu motor curian itu tidak boleh dibeli. Ya, namanya penadah ya sama aja, tidak tahu hukumnya. Tapi seandainya kamu tahu, Bu, motor kan halal, Bu. Itu udah ada barang haramnya. Iya, tapi kamu tahu itu boleh mencuri. Tidak boleh kamu beli. Ya, tidak boleh dibeli. Sampai di sini ada lagi yang mau bertanya? Mary sudah mengerti? Sudah Bu, terima kasih. Yuk. Nah, kalau sudah ya kita sudah membahas hal-hal yang diharamkan jual beli yang tidak memenuhi syarat, sehingga dilarangnya, terlarang. Nah, sekarang kita akan membahas jual beli yang sebenarnya sah, boleh, tidak ada pelanggaran pada rukunnya,
Syaratnya juga tidak ada yang dilanggar, terpenuhi semuanya, tapi dilarang. Yang pertama, jual beli pada saat sholat Jumat. Ya, kita itu kena pasal kalau beli pada saat sholat Jumat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Ya, kata Allah, kalau kamu itu sudah di apa namanya, didengung, bukan, diperdengarkan adzan, udah dipanggil adzan untuk sholat Jumat, maka segeralah mengingat Allah, segera pergi ke Jumatan. Wa dzarul bai', kata Allah. Ini perintah langsung dari Allah, dan tinggalkan jual beli. Berarti orang yang melaksanakan jual beli pada saat sholat Jumat, walaupun yang diperjualkan misalnya berasnya halal, ya nggak dicampur dengan apa-apa, menjual buahnya halal, tidak dicampur dengan apa-apa, menjual bajunya menutup aurat halal, ya bukan boleh nyuri, menutup aurat bagus itu kan ya. Nah, tapi ketika dilaksanakan pada saat orang sholat Jumat, itu hukumnya haram. Ya, berarti bagaimana Bu? Kalau lagi sholat Jumat, tutup semuanya. Tutup semuanya Bu, tutup semuanya. Ya, anak-anak, kalau kamu itu pergi haji atau umroh ya, kamu akan melihat bagaimana orang Mekah sama Madinah itu kalau lagi adzan, tutup semuanya anak tokonya anak. Nggak ditutup, cuma dikasih plastik, ditinggal. Nggak ada yang nyuri Bu, nggak ada orang sholat semuanya. Ya, sholat semuanya. Jadi beberapa menit sebelum adzan itu mereka sudah siap-siap, udah ditutup-tutupin, habis itu ditinggal ke masjid. Ya, tuh. Dan itu jual belinya akan berkah nanti. Ya, jangan ya Ibu justru pada saat sholat Jumat itu Bu banyak pembeli. Itu godaan setan, jangan diturutin ya. Bu, bagaimana Bu kalau misalnya gantian Bu, ya, yang suaminya pergi ke masjid sholat Jumat, ditungguin lah sama istrinya gitu kan ya. Ya istrinya kan harus sholat juga, ya kan? Pada dasarnya anak-anak ya, orang ketika adzan itu sholat semuanya, ya, tidak mesti harus laki-laki aja, perempuan juga pengen masuk surga kan. Tinggalkan jual beli, kalau sudah adzan tinggalkan jual beli gitu. Cuman kalau di ayatnya langsung itu hanya disebutkan sholat Jumat. Tapi pada dasarnya semua sholat anak-anak. Ibu yang istrinya menjual itu lagi haid, kan lagi gak sholat gitu kan ya. Oke, dia gak sholat, yang beli nah, coba kalau misalnya tokonya tutup, kan yang beli pergi sholat juga, tapi karena ada yang buka, dia menunda sholatnya. Jadi tutup Bu, tutup. Sahnya sah, tapi dilarang sama agama. Kalau dipaksakan, tidak barokah, walaupun dapat uang. Jadi tutup dulu, supaya berkah. Itu anak-anak. Kamu akan melihat nanti kalau sudah haji dan umroh, betapa ajaibnya. Ya, yang dijual padahal sama. Kok bisa orang Mekah sama Madinah itu istrinya 2, 3, 4, anaknya itu 8, 11, 15, dan sekolah semuanya, dan pintar semuanya, pintar ngaji maksudnya ya. Ya, kok bisa yang dijual ya tokonya kecil-kecil sama, jual kurma, jual sajadah. Gitu. Ya karena jual belinya itu mabrur. Kalau diperintah tutup, sholat dulu, sholat semuanya. Tidak ada yang buka Bu, tidak ada. Tidak ada. Kalau ada orang jualan pas waktunya sholat, ditangkap sama polisi. Nah, polisinya Bu, polisinya emang jaga orang supaya melaksanakan ini. Jadi kalau ada misalnya jamaah, entah jamaah haji atau jamaah umroh itu anak-anak lagi waktu sholat menggelar dagangan, dirampas sama polisinya, langsung dimasukin ke mobil bak, dibawa. Nanti kalau mau ngambil harus sidang dulu, dihukum dulu berapa hari gitu karena melanggar aturan ini Al-Qur'an. Ada yang mau bertanya tadi? Mary mau nanya? Enggak, kepencet. Ya udah, ya itu. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya toko nanti mau berjualan, kalau waktunya sholat tutup dulu, habis sholat buka lagi. Ya, Bu, kalau saya mau jadi pembeli, kalau lagi waktu sholat dulu. Kira-kira waktu sholat selesai baru beli.
Ya, oke. Tuh, supaya apa? Supaya jual belinya mabrur. Yang kedua, membeli barang yang masih apa namanya menjual ya enggak ini ya jual beli yang membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Kemarin di antara kalian ada yang bertanya tentang jual beli lelang, ya, membeli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Ibu kasih contoh yang sederhana dulu. Ibu belum mau bahas lelangnya. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya misalnya ibu jualan, ya, ibu jualan jilbab. Nah, yang warna ungu, ya ibu pakai tinggal satu. Sementara di depannya Burumzil ada Emery, ada Demi, ada Lintang, ada Anggun, ada Funa mau beli. Ya, yang nawar duluan ke Burumzil itu misalnya Demi. Ibu, ini yang warna ungu berapa? Kata Burumzil, yang warna ungu itu 100.000 Demi, gitu kan, karena kainnya sutra, gitu kan ya. Nah, kata Demi, Bu boleh kurang nggak Bu, gitu kan ya. Ya boleh kurang dikit. Terus Demi nawarnya dari ini banget rendah bang, maksudnya 40.000 ya Bu ya, gitu kan ya. Terus kebetulan Anggun juga kepengen. Kata Anggun, Bu ada lagi nggak yang warna ungu? Saya juga mau beli dong. Nggak ada gitu kan ya. Tinggal satu Anggun yang warna ungu. Terus kata Anggun, ya udah deh Bu, buat saya aja Bu, 100.000 saya nggak nawar. Secara pribadi sebagai penjual, ibu ingin, ya udah buat kamu aja Anggun. Tetapi itu tidak boleh. Kenapa? Lagi ditawar sama Demi. Caranya bagaimana biar boleh? Selesaikan dulu akad dengan Demi. Ya, enggak boleh Demi, itu mau 40 belum dapat modalnya. Gitu kan ya. Ya berapa dong Bu? Ya 100.000 kurang dikit boleh. Nah, kalau Demi sudah enggak berhenti nawar karena enggak boleh Burumzil, misalnya beneran Bu enggak boleh, misalnya Demi di angka 65.000 ya Bu, enggak boleh Demi, itu memang bagus, itu enggak boleh. Ya udah deh, saya enggak jadi. Berarti Demi enggak jadi ya, enggak jadi. Nah, kalau Anggun kepengen, baru tuh boleh nawar yang warna ungu. Kenapa? Barangnya enggak ada lagi, cuma ada atu. Kalau ada lagi, bebas. Anggun mau bayarin 100.000 karena ungu masih ada lagi, bebas, tidak masalah. Ini ceritanya barangnya yang lagi ditawar Demi dan tidak ada lagi. Seandainya mau beli yang lain, mau beli yang warna ungu juga. Ya, itu tidak boleh. Berarti membeli barang yang sedang ditawar orang lain itu tidak boleh. Ya, menjual barang juga tidak boleh kalau lagi ditawar orang lain. Tunggu dulu, selesaikan dulu dia menawar. Selesai lepas dari menawar, baru transaksi dengan orang lain. Ya. Nah, bagaimana Bu dengan lelang? Lelang itu anak-anak, ya, setahu Burumzil itu banyakkan bohongnya. Ya kecuali ada lelang yang beneran ya, kecuali ada lelang yang apa namanya, yang lelang syar'i gitu kan ya. Biasanya orang yang lelang, yang datang ke lelang itu sudah siap semua ininya apa tuh namanya dengan pasukannya, bawa teman biasanya. Ya, misalnya ibu tukang lelang, ada 10 barang yang mau ibu jual, ya. Ibu anak-anak tidak sendirian. Ibu bawa teman. Misalnya temannya Burumzil siapa? Misalnya Firly, Nada sama Okta. Firly, Nada sama Okta itu duduknya berjauhan, seolah-olah tidak kenal. Tujuannya apa? Tujuannya dia nanti untuk menaikkan harga. Misalnya ibu bilang, ini barang A, nah, ini lagi udah banyak ya peserta lelangnya. Ibu bilang, ini barang A mau saya jual dengan harga dasar, harga pertama maksudnya ya, 100.000. Timnya Burumzil, ya misalnya Firly bilang, Ibu, saya berani beli 1 juta. Langsung dinaikin. Berarti peserta lain mikir, wah berarti barang bagus ini. Iya kan? Berarti barang bagus nih. Misalnya yang terpancing untuk naikin, misalnya Naura bilang, Bu saya Bu 1.100.000. Nah, terus ada misalnya Damar bilang, Ibu saya Bu 1.200.000 itu. Nah, kata timnya Burumzil, lama banget ini naiknya gitu ya. Akhirnya Nada, Ibu saya berani 3 juta. Padahal Nada timnya Burumzil. Hanya untuk naikin barang. Nah, itu bagaimana? Tidak boleh. Nawar barang di atas tawaran lain udah tidak boleh, apalagi pakai intrik, tambah tidak boleh.
Ya, tambah tidak boleh, tambah tidak boleh. Ada nggak Bu yang syar'i? Nggak tahu. Ya, gimana yang syar'i? Yang syar'i itu selesaikan dulu. Misalnya Firly nawar, misalnya mau dilelang, Firly nawar. Walaupun timnya belum sini, kalau mau syar'i, Ibu saya mau beli Bu, berapa misalnya 1 juta, gitu kan ya. Beneran kamu hanya 1 juta? Iya. Ada apa namanya? Tidak mau naik lagi? Enggak. Tidak mau saya lepas. Kata Brumzil. Berarti ijab kabul sudahnya. Berarti putus dengan Firly. Ada yang lain mau nawar? Berarti sama Firly udah putus kan? Nah, ada yang lain mau nawar? Kata Zailinda, saya Bu, berapa 1.100.000? Ya, Firly tidak boleh nawar lagi sudah. Kenapa? Karena sudah putus. Nggak bisa naikin harga lagi. Ibu lagi bertransaksi dengan Zailinda. Kata Zailinda, saya Bu 1.100.000. Ya udah, saya kasih ke kamu nih 1.100.000. Itu lelang yang benar. Lelang yang benar. Tetapi kalau misalnya satu barang ditawar sama Firly, ditawar sama Zailinda, tidak ada yang diputuskan dulu, tidak boleh. Itu namanya menawar di atas tawaran orang lain. Ya. Harus satu-satu Bu, harus satu-satu. Kalau mau nawar. Berarti lelang itu kebanyakan bagaimana? Ya begitu yang terjadi di Indonesia seperti itu. Ya, setahu Bu Rumzil. Ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, ada yang mau bertanya? Nah, ada lagi. Nah, ini walaupun barangnya boleh ya anak ya, barangnya boleh, uangnya halal, barangnya halal, penjualnya ada, pembelinya ada, terpenuhi semuanya kan? Berhadap-hadapan, barangnya bisa diserah-terimakan, bukan barang haram. Nah, itu boleh. Secara ini sah, tetapi ketika menawar di atas tawaran orang lain, hukumnya haram, dilarang. Nah, apalagi yang dilarang, yaitu menjual atau membeli di luar harga pasaran. Anak-anak, menjual dengan mengambil untung itu boleh-boleh saja. Tidak ada batasan untuk mengambil untung. Ngambil untung sebanyak-banyaknya asal ada yang mau beli, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ada orang jual rujak 100.000 kalau ada yang mau beli, ya boleh-boleh saja. Sah-sah. Tetapi yang tidak boleh seperti ini, nak, contohnya. Ya, contohnya, Bu Rumzil kan rumahnya di depan gang. Ada tukang buah, dorong gerobak, misalnya dari Pondok Ranggon. Pondok Ranggon kan banyak kebunnya. Misalnya dia mendorong buah mangga yang lagi musim, didorong. Maunya mau dijual ke pasar muncul, kan lewat rumahnya Bu Rumzil. Ibu lagi gerak badan, ibu lihat, ada tukang mangga. Bang, sini bang, mau beli mangganya dong. Nyamper. Kata empangnya, enak nih kalau laku di sini nih, bisa mengurangi beratnya gerobak gitu kan ya. Nah, ibu misalnya, bang berapa 1 kilo bang gitu kan ya. 1 kilonya 30.000. Ibu kalau mau nawar sebenarnya boleh-boleh aja. Ibu langsung bilang aja, boleh ditawar nggak bang? Boleh, misalnya berapa? 25 ya, gitu kalau misalnya. Ya udah deh, nggak apa-apa, penglaris. Kalau seperti ini ya nak, boleh. Ibu nawar, yang nggak boleh yang bagaimana? Ibu bilang, mahal banget bang 30. Terus ibu bilang nih kata-kata Bu Rumzil, di pasar aja cuma 20. Terus orang penjualnya kan mikir, di pasar 20. Ya sudah, daripada nanti saya capek-capek dorong ke pasar, mending laku di sini. Ya kan? Nah, artinya ibu itu mempengaruhi pedagang dengan yang masih hoak. Padahal ibu tidak tahu di pasar berapa. Ibu cuma namanya triknya tukang nawar ya kan ya. Bilang, di sana cuma buka. Padahal ibu tidak tahu. Nah, itu tidak boleh, Nenek. Kalau misalnya dikasih 20.000 ke Bu Rumzil, ya, ibu senang. Asik nih dapat 20.000 nih. Gitu. Boleh nawar, pinter nawar. Bukan pinter nawar itu mah. Ya dosa. Kenapa? Nanti ketika tukang buahnya sampai di pasar, kan tukang buah biasanya jualan jajaran sama tukang buah. Ya, begitu sudah digelar dagangannya, buahnya, ternyata di tukang buah sebelahnya ada orang yang beli. Sama, mangganya yang dijual sama, dibelinya. Bang beli buahnya di sebelahnya. Ya apa, mau beli apa? Ini saya mau beli mangga 1 kilo berapa? Kata tukang buahnya 40.000. 35 ya bang ya. Ya udah 35. Hah? Pasti terkejut kan yang tukang buah yang dibeli Bu Rumzil tadi.
kata Neng yang di Jalan Naya tadi itu harga di pasar 20.000. Ya kan? Enggak boleh, Bu, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Sebaliknya, Bu, sebaliknya kalau misalnya penjualnya tadi yang ngibulun burumsil, misalnya Ibu nawar 25 ya, 20.000 ya Bang gitu. Terus tukang jualnya yang bilang, "Ya Neng, ini masih untung Neng nggak usah pakai parkir, nggak usah pakai apa namanya bayar angkot ke pasar. Ini sudah lebih murah dari harga pasar. Di pasar mah 50.000 sekilo." Akhirnya Ibu pikir, oh iya ya, daripada beli ke pasar 50.000, udah gitu masih bayar parkir lagi, udah apa namanya, kalau enggak naik angkot masih bayar angkot pulang pergi gitu kan ya. Ya udah deh beli ke abang aja. Satu saat misalnya Burumzil nggak punya cabai, pergi ke pasar, lewat tukang buah, ada orang jualan buah. Pas ada orang beli, Ibu dengar ternyata harga ininya, harga apa namanya, harga mangganya hanya 25.000. Ibu belinya tadi, Masya Allah, kata abangnya di pasar 50.000. Nah, ini tidak boleh, yang seperti ini tidak boleh. Bu, bagaimana Bu seandainya pembeli seperti Burumzil nanti nggak tahu Bu, di pasar harganya berapa? Tetap tidak boleh, tidak mabrur anak jadinya. Jadi kalau mau nawar aja, tidak usah bawa harga-harga pasaran. Tidak boleh bawa harga-harga pasaran. Oh, misalnya di pasar aja segini Bu, di ini lebih mahal lagi, tidak boleh. Kecuali memang benar yang dikatain. Kalau yang dikatakan itu benar, itu boleh. Ini sudah murah, Bu. Di pasar mah 30.000. 30.000 beneran, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Oke, Ibu lanjutkan ya. Menimbun barang, tidak boleh juga. Jadi misalnya apa namanya kemarin pada waktu COVID masih naik-naiknya, misalnya ada orang itu nimbun apa masker, ya kan? Kemudian nimbun obat penurun panas, menimbun obat apa vitamin C, ya, itu tidak boleh. Kata Nabi itu perbuatan orang yang durhaka. Durhaka itu maksudnya melawan kepada Allah, tidak taat kepada Allah, itu namanya durhaka. Ya, tergolong orang yang durhaka. Tidak boleh Bu, tidak boleh. Ya. Persiapan boleh, tetapi yang dikatakan menimbun itu adalah memborong barang dengan tujuan supaya barang itu nanti jadi langka, lalu mau dijual dengan harga yang lebih mahal. Padahal barang itu lagi dibutuhkan oleh orang banyak. Itu namanya menimbun. Nah, dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Ibu kalau diborong buat dibagi-bagi, ya itu mah bukan menimbun namanya. Itu namanya membantu ya. Yang dikatakan menimbun, memborong barang-barang yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat supaya langka. Nah, kalau sudah langka orang kan berapapun berani bayar kan. Nah, itu tidak boleh. Itu perbuatan orang yang durhaka. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kemudian jual beli barang maksiat. Ya, barang maksiat. Sebenarnya barangnya itu halal. Tetapi ketika kita tahu akan digunakan untuk maksiat, itu tidak boleh kita perjualbelikan. Contoh misalnya ibu jualan pisau. Ibu jualan pisau, anak-anak ya, pisau. Segala jenis pisau ibu jual. Tiba-tiba ada anak misalnya umuran berapa ya? 14, 15 gitu kan ya. Ada tindik-tindik sini di telinganya gitu. Bu, ada pisau paling gede gak Bu? Kata Burumzil di dalam hati Burumzil, ini jangan-jangan mau buat tawuran nih ya. Terus ibu bilang, mau yang seukuran apa? Nanti bisa pesen gitu kan ya. Oh Bu, yang segini Bu. Yang tajam ya Bu ya ini. Ya mau pesen berapa? Sebenarnya ibu sudah feeling, ini anak mau pesen pisau gede buat apaan itu ya? Wah, buat tawuran nih. Kalau ibu sudah tahu buat tawuran, hukumnya haram. Bagaimana Bu mestinya Bu kalau sudah tahu buat tawuran? Ibu bilang, enggak, ibu enggak jual. Lah itu Bu, itu sudah dipesan orang. Itu berarti bohong Bu kalau dipesan orang. Enggak apa-apa berbohong untuk mengekat, untuk ngeblok seseorang yang akan berniat jahat itu. Enggak apa-apa. Ya, enggak boleh kalau misalnya sudah tahu akan dibuat pada maksiat. Tidak boleh Bu, tidak boleh. Ya, sama seperti nanti jenis narkoba apa sih anak-anak? Ganja. Nah, ganja itu anak-anak dulu di dunia kedokteran itu dipakai buat untuk bius, obat bius, anestesi. Ya, kalau yang beli adalah dunia kedokteran misalnya rumah sakit,
yang di situ ada praktek operasinya, itu tidak masalah karena dibikin untuk obat bius supaya yang dioperasi itu tidak merasa kesakitan. Tetapi ketika yang beli anak-anak, orang-orang yang bukan dunia medis, yang bukan untuk kedokteran, bukan untuk pengobatan, itu tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Ya. Atau misalnya lagi misalnya lagi motor. Ya, ibu punya motor. Ada yang mau beli, Bu Rumzil, motornya jual ke saya ya, buat apaan? Saya mau jadi pengedar narkoba misalnya. Ini Bu, saya dikasih ongkos Bu. Banyak banget Bu. Ini bisa buat beli motor Bu Rumzil gitu. Saya hanya suruh nganterin doang. Ibu sudah tahu. Oh, enggak. Ibu enggak mau jual. enggak ibu enggak mau jual motor gitu. Walaupun sebenarnya mau jual pertamanya gitu. Itu tidak boleh. Sudah tahu akan digunakan untuk maksiat. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, Bu, kalau nggak tahu kan nggak ada ini. Tapi ketika sudah mulai curiga, kamu harus pintar, anak-anak. Ya, harus pintar memprediksi sebagai penjual supaya tidak tersangkut. Ya, supaya tidak tersangkut. Kemudian yang terakhir itu jual beli dengan cara mengecoh. Dengan cara mengecoh itu bagaimana? Bohong. Misalnya ibu mau jual motor, misalnya mau dijual yang mau nawar misalnya siapa ya? Misalnya Ratih. Brumzil, motornya mau dijual ke saya ya? Ya boleh gitu kan ya. Aku mau lihat dulu tapi Brumzil, ya boleh ke rumah ya? Iya. Janjian. Oh sama Brumzil sudah di steam, udah dipoles gitu kan ya, udah bagus, udah wangi, udah bersih. Terus Tati nanya, Brumzil, ini motor pernah nabrak apa enggak? Ibu harus jujur, anak. Iya Rati udah pernah, tapi udah bagus, udah ibu ganti, skoknya udah ganti, ini udah bagus semuanya, dan ini ori semuanya. Itu boleh. Yang nggak boleh bagaimana? Oh enggak, ini mau bagus lihat aja. Padahal udah pernah nabrak misalnya, cuman ibu cat lagi gitu. Ya. Kalau Rati nggak nanya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nanya tapi ibu tutupin, itu tidak boleh. Itu namanya mengecoh. Atau misalnya jual beli buah yang suka kalian lihat di pinggir-pinggir jalan, anak-anak, ya kan? Kadang-kadang buah itu setelah dikeluarkan dari keranjangnya yang gede, itu disusun, itu anak yang gede-gede taruh di atas. Orang lewat di sana gede-gede tuh ya, balik ke sana beli. Di gantungannya harganya murah, harganya lebih murah lah daripada toko lain. Tertariklah ke situ. Misalnya, Mbak, beli ini kan orang sudah mengerti bahwa yang lurus dengan harganya itu pasti barangnya kan ya. 1 kilo 20.000. Yang kamu lihat di atas gede-gede mangganya, betul kan lebih murah. Di lainnya kan 30.000 misalnya. Langsung, Mbak beli 2 kilo. Ya, beli 2 kilo, ditimbang. Yang mana? Ya silakan ambil. Kamu ngambil yang gede-gede di atas. Terus perasaan kamu kalau 2 kilo kan berapa harganya? 40.000 kan? 40.000. Terus kamu bayar 40.000. Lah, kurang Mbak, berapa? Lah 2 kilo 30.000. Loh, kok 30.000 kan harganya ya 20.000. Lah, 20.000 itu yang ini. Yang di bawahnya, yang kecil-kecil. Itu tidak boleh ya. Itu mengecoh namanya. Ya, itu mengecoh namanya. Atau misalnya ada yang agak bosok terus diapain, diikutkan gitu. Itu tidak boleh, anak-anak. Ya, tidak boleh. Itu namanya mengecoh. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Yang mengandung unsur tipuan pokoknya nggak boleh, anak-anak. Nggak boleh. Ya. Kalau tidak ada, anak-anak, kalian sudah selesai belajar jual beli ya. Ibu yang mau tanya. Ini ada satu praktek jual beli. Menurut kamu ini apa ini? Jual beli, misalnya barangnya halal. Bajunya misalnya baju koko laki-laki, ya kan menutup aurat kan untuk sholat kan. Nah, ternyata ada 2 model pembayaran. Nih, ada 2 model pembayaran. Ya, harganya itu anak-anak misalnya baju kokonya 100.000, harganya 100.000. Silahkan dibayar uang 100.000. Boleh juga dibayar dengan pulsa. Ibu mau tanya ke kamu, hukumnya apa? Pulsa, misalnya pulsa HP, yuk, hukumnya apa yuk? Ayo,
Kalau Ibu ya, kalau dibayar pakai uang 100.000, hukumnya apa dulu, yo? Kalian bisa, boleh apa tidak? Itu jual beli mutlak. Ya. Barangnya ada berupa baju koko, uangnya 100.000 ada, penjualnya ada, pembelinya ada, ya halal-halal saja lah, boleh lah. Ya, tapi ketika dibayar pulsa, nah itu anak-anak itu menjadi lain hukumnya. Kenapa? Karena kalau pulsa, bayar pulsa, pulsa 100.000 itu tidak sama dengan uang 100.000. Ya apa tidak? Coba kamu kalau beli pulsa 100.000, bayarnya berapa coba? Coba siapa yang beli pernah ini deh, jangan 100.000 kalau kalian tidak pernah beli pulsa 100.000. Kalau beli pulsa, apakah sama dengan pulsa yang didapatkan? Ya, misalnya yang kamu biasa beli 30.000, kamu bayarnya 30.000 persis apa 30.000 lebih? Lebih, Bu. Lebih. Berarti membayar pulsa 100.000 kepada barang yang harganya 100.000 kalau bayar duit itu tidak boleh. Karena kalau kamu bayar pakai pulsa berarti kamu bayar 100.000 plus tambahnya tadi. Berarti tidak boleh, Bu, tidak boleh. Kalau jual beli penukarnya harus jelas, misalnya harga uang 100.000 bayar pakai uang 100.000. Loh Bu, kalau uang 100.000 itu Bu, transfer Bu, ada biayanya. Biayanya berapa? Biayanya 6.000. Ya kalau kamu memang mau berjual beli dengan biaya dengan uangnya ditransfer karena online, ya itu resiko. Itu resiko. Tetapi ketika kamu itu membayar dengan pulsa, ya karena pulsa itu nilainya 100.000 bukan 100.000, itu tidak boleh. Walaupun secara tambahannya itu lebih kecil daripada biaya transfer. Ngerti kagak? Ya. Harus hati-hati, Bu, harus hati-hati. Jadi tukar menukar, jual beli itu harus hati-hati anak-anak ya. Nanti kita akan belajar lagi di bab riba ya. Yuk sampai di sini yang mau bertanya? Ya. Nanti insya Allah minggu depan kita belajar tentang khiyar ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya. Tetapi kalau misalnya di tengah jalan kamu menemukan praktek-praktek jual beli itu banyak anak sekarang anak. Banyak sekali yang tidak Ibu terangkan yang terjadi saat ini. Tapi kamu juga nggak nanyain. Tapi karena waktunya sudah melebihi ya, Ibu akhiri sampai di sini. Jangan live dulu. Tadi udah banyak ini tinggal 79. Jangan live dulu, kita akan foto. Ibu akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo silahkan dibuka yang sudah siap, kameranya agak cepat karena agak banyak ini ya. Ya, dibuka kameranya. Sabina kurang ke tengah ya. Ayo. Yuk. Ayo buruan. Tuh pada keluar. Jangan keluar anak-anak, minta tolong jangan keluar. Karena di 4 kelas. Ya. Ya, lagi masih muat. Naula kurang ke tengah. Vista kurang ke atas. Ya. Ya, oke. Ditahan ya anak ya. Yo. 1, 2, 3. Rajwa, Emery, Demi, Husna, Aulia, Alina, Marsha, Isma, Nada, Zailinda, Syahla, Okta, Afra, Putri Syifa, Vista, boleh live. Terima kasih, Sama-sama Bu. Nana. Yuk. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama Nana. Yuk selanjutnya. Ayo selanjutnya. Ayo lagi masih muat, yuk. Wes Darin. Ya, Freddie Mercury. Yuk, ditahan ya anak ya. Yuk, 1, 2. Neva kurang ke tengah. Neva kurang ke tengah. Ya. Ini Iqbal kurang ke atas nak? Iqbal kurang ke atas ya. Ya. Ini siapa lagi ini? Ya, udah yuk. Naila Resta kurang ke sini dikit. Ya, bagus ya. 1, 2, 3.
Gading, Neva, Oben, Naila Arziki, Sabina, Naila Ramadhani, Nafil, Deril, Lintang, Cinta, Faliza, Kaidir, Naila Resta, Hairunisa. Boleh left. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Iya. Ya, nak. Ya. Ayo lagi. Yang sudah siap, yuk. Yang sudah siap, yuk. Kameranya dibuka, Nana. Ya. Kaisan, kamu lagi di mana, Kaisan? Oh, itu. Seneng lihat bukunya Kaisan tuh di belakangnya. Yuk, ayo. Yuk, Eria kurang ke tengah, Eria. Lama Erianya nggak kelihatan. Naura kurang ke atas, nak. Yuk, Naura kurang ke atas. Ya. Ya. 1, 2, 3. Kaisan, Naula, Naufal, Namira, Kaisa, Atira, Raffi, Mutiara, Hana, Nabila Putri. Boleh left. Yuk terakhir. Makasih, Bu. Yuk sama-sama, Nana. Ini terakhir nih, terakhir. Ayo terakhir. Mana nih, Nana? Ya udah deh, berempat sama Fahira, sama Nadia. Yunda ada. Yo lagi. Ayo, Ilyas, ayo nak. Masa fotonya nama doang. Ya udah deh, nggak apa-apa, yuk. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Ini terakhir sudah ya. Yuk, 1, 2, 3. Baik, anak-anak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.